Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita semua kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Begitu juga para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pertemuan kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita semua kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim, tafsir juz amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surat At-Takwir, dan insyaallah tabaraka wa ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat berikutnya, yakni tafsir surat Al-Infitar. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membaca tafsir beliau dari ayat yang pertama sampai insyaallah ta'ala ayat yang ke-12 biiznillah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal pertemuan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu yang selama ini kita telah pelajari dan kita telah ketahui menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, sehingga ilmu tersebut menjadi hujjah lana la hujjatan alaina, menjadi hujjah untuk kita, bukan hujjah atas kita tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tafsir Al-Qur'an Al-Karim, dan sebelumnya kita sebagaimana biasa untuk dibaca ya terlebih dahulu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Infitar disebut juga dengan nama surat Idzas Samaa'u Fatarat. Ini merupakan surat yang para ulama mengatakan makkiyatun khalisah. Semua ayatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah An-Nabawiyah. Dan jumlah ayatnya 19 ayat. Dan dalam urutan Al-Qur'anil Karim ini adalah surat ke-82. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Yang artinya apabila langit terbelah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tatkala mentafsirkan ayat yang pertama dari surat Al-Infitar ini, beliau mengatakan idzan syaqqatis samaa'u wa fatarat. Ya. Ayat yang mulia ini semakna dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman idzas samaa'u syaqqat. Ya, yang artinya al-infitar dengan al-insyiqaq atau infatarat dengan insyaqqat itu artinya sama, yakni terbelah. Ya, walaupun ada sebagian para ulama mencoba untuk membedakan kalimat atau makna dari infatarat dengan makna dari insyaqqat. Kalau infatarat itu adalah awal mula dari terbelahnya sesuatu, yang dalam hal ini langit. Sedangkan insyaqqat apabila terbelahnya itu sudah sempurna. Ya. Jadi intinya wallahu ta'ala alam, sebagaimana disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, boleh mengatakan ai idzan syaqqat as-sama' wan fatarat. Artinya terbelah. Di mana ini salah satu di antara apa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak, di mana langit yang kokoh di atas kita sebagai atap untuk dunia yang kita hidup di atasnya, pada hari kiamat akan terbelah. Sehingga dari belahan-belahan langit ini akan turunlah para penduduk langit dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 25, Allah berfirman, "Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam surat Al-Furqan ayat 25, dan ingatlah pada hari ketika langit terpecah belah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bil ghamam, mengeluarkan kabut putih. Kemudian wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan diturunkan dari langit-langit tersebut melalui belahan-belahannya. Ya, melalui jalan-jalannya diturunkan darinya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bergelombang-gelombang. Jadi sebagian para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahwa tatkala langit terbelah pada hari kiamat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari tempat-tempat ini akan turunlah para malaikat-malaikat Allah dalam jumlah yang sangat banyak. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bergelombang-gelombang, kata Allah Subhanahu wa taala, turun ke bumi. Ya. Ini terjadi pada hari kiamat. Jadi ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala idzas samaa'u fatarat. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa idzal kawakibu tatharat. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, wantatharat nujumuha
wazala jamaluha. Ya, bintang-bintangnya akan berjatuhan, berserakan di atas muka bumi, dan ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Ya. Kita lihat bintang yang sangat banyak di atas langit, bertebaran, yang tidak ada mengetahui jumlah daripada bintang-bintang ini secara pasti kecuali Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Di mana bintang ini sebagaimana pernah kita jelaskan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di antaranya zinatan lis-sama, untuk perhiasan langit. Maka pada hari kiamat bintang-bintang yang sangat banyak ini yang sebagian para ilmuwan mengatakan bahwa ada di antara bintang-bintang yang berada di atas langit ini mungkin jauh lebih besar daripada bumi kita. Ini pada hari kiamat akan berjatuhan, akan berserakan. Ya, tentunya sesuatu yang sangat menakutkan. Jika seandainya ada sebuah ongkah batu besar, misalnya jatuh ke bumi, akan membuat orang bingung karenanya. Apatah lagi semua bintang yang menjadi penghias langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengagungkan tersebut, ini akan berjatuhan. Ini sesuatu yang sangat mengerikan yang akan terjadi pada hari kiamat. Wazala jamaluha, dan keindahannya juga akan hilang. Artinya langit yang tadinya sangat indah tatkala kita memandangnya, khususnya di malam hari dengan pancaran cahaya bintang yang sangat menakjubkan, maka pada hari itu keindahan langit akan hilang. Ia akan terbelah, dan bintang-bintangnya yang diciptakan oleh Allah di atasnya sebagai penghias akan berjatuhan ke muka bumi. Dan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini, ayat pertama dengan ayat kedua, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perubahan yang sangat dahsyat yang terjadi di atas kita atau di langit. Ya, ini adalah perubahan yang sangat dahsyat yang terjadi di atas kita atau di langit, di mana langit akan terbelah, kemudian bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghias langit ini akan jatuh berserakan di atas muka bumi, sehingga terjadi kehancuran yang sangat luar biasa. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ketiga dan keempat menjelaskan tentang perubahan yang sangat luar biasa yang terjadi di bawah atau di alam yang kita hidup di atasnya. Ya, ini perubahan yang terjadi di bumi. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa ayat pertama dan kedua Allah SWT berfirman tentang perubahan yang sangat dahsyat yang terjadi di atas, ya, di langit. Kemudian ayat yang ketiga dan keempat Allah SWT menjelaskan perubahan yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan yang terjadi di bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, wa idzal biharu fujirat, kata Allah. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Apabila lautan dijadikan meluap. Dan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman al-bihar yang diartikan dengan lautan, maka yang dimaksudkan di sini adalah air atau laut yang padanya ada air yang asin, maupun laut yang padanya air yang tawar. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa air yang berada pada satu tempat, apakah dia asin ataukah dia tawar, ini disebut laut dalam bahasa Arab. Ya. Contoh misalnya danau yang padanya terdapat air yang tawar, dalam bahasa Arab disebut juga dengan bahrun, laut. Ya. Makanya tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para nelayan, tatkala mereka mengatakan kami berlayar dan kami hanya membawa air sedikit secukupnya, artinya jika seandainya kami gunakan untuk mandi, kami gunakan untuk bersuci, ya tentunya kami akan kehabisan air untuk minum. Bolehkah kami, ya Rasulullah SAW, bersuci dengan menggunakan air laut? Ya, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, air laut itu, al-bahr itu adalah air yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian bangkainya juga halal. Bangkainya juga
halal. Maka para ulama mengatakan tatkala Nabi SAW mengatakan bangkai atau binatang yang hidup di laut, maka para ulama menjelaskannya binatang yang hidup di air. Ya, binatang yang hidup di air. Apakah di air tawar atau di air asin? Artinya ikan, misalnya kita katakan ikan yang hidup di air asin, maka itu semuanya halal. Ya, begitu juga dengan ikan yang hidup di air tawar, semuanya juga halal. Maka binatang yang hidup di air tawar ini hukumnya sama seperti binatang yang hidup di air asin. Karena wallahu taala alam, para ulama mengatakan bahwa al-bahru itu adalah mencakup tempat yang dipenuhi oleh air, apakah air itu rasanya asin atau tawar. Maka tatkala kita berbicara tentang masalah ini, ya, tentang apa yang terjadi, kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat kelak, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap, ini artinya semua yang darinya terkumpul, yang padanya terkumpul air, ini akan dijadikan meluap. Jadi laut yang kita kenal sekarang atau yang kita ketahui sekarang airnya adalah asin, itu akan meluap. Kemudian danau-danau, sungai-sungai, ini juga semuanya akan meluap. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala berkata, wa fujjiratil biharu fasarat bahran wahida. Ya, lautan ini akan dijadikan oleh Allah SWT meluap sehingga semuanya menjadi satu lautan. Ya, semuanya menjadi satu lautan. Dan para ulama rahimahumullah taala menjelaskan bahwa fujirat di sini yang diartikan meluap, ini diartikan dengan dua makna. Ya, diartikan dengan dua makna. Yang pertama, muliat wa fadat. Artinya akan tumpah, akan penuh, kemudian akan meluap. Ya. Ya, akan dijadikan oleh Allah SWT penuh dan meluap sehingga membanjiri dunia ini. Kemudian makna yang kedua, ikhtalata azbuha bimalihiha. Ya, di mana air yang tawar tadi akan bersatu dengan air yang asin. Yang sebagaimana kita ketahui dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 53, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara air yang rasanya asin dengan air tawar, ini ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dinding pembatas yang menghalangi keduanya untuk bersatu. Ya, untuk bercampur. Ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 53, Allah berfirman, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Ya. Saat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang terjadi saat ini. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, kata Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'ala bainahuma barzakha. Dan dia Allah Subhanahu wa taala jadikan antara keduanya dinding, wa hijran, dan batas mahjura yang menghalangi keduanya untuk bersatu. Dan ini musyahad, ini disaksikan oleh kita semua, ya, bagaimana dua air ini yang tawar maupun yang asin, tatkala yang tawar datang mungkin dari aliran sungai dan sebagainya masuk ke lautan yang kita ketahui saat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara keduanya dinding sehingga keduanya tidak bercampur. Maka pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan jadikan keduanya bisa bercampur. Ya, sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa makna fujirat di sini, di samping sebagian menjelaskannya artinya muliat wa fadat, penuh dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala meluap, sebagian ulama mengartikan ikhtalata azbuha bimalihiha, di mana air tawarnya dengan air asinnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersatu, bertemu. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan ayat yang pada
pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa lautan akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa lautan akan dijadikan meluap. Maka para ulama mengatakan tidak ada pertentangan antara kedua ayat ini. Ya, pada awalnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lautan ini bersatu. Antara yang tawar dengan yang asin akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersatu. Ya. Tidak ada lagi pembatas, dinding pembatas antara keduanya. Ya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan air yang ada di lautan ini akan meluap. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan lautan ini menjadi panas. Ya, menjadi panas. Kemudian dalam sebagian ayat dijadikan air lautan akan menjadi kering. Ini ikhwani kaum muslimin, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang difirmankan oleh Allah pada ayat yang ketiga tentang perubahan yang sangat dahsyat yang terjadi di bawah, yaitu di dunia. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perubahan yang dahsyat yang terjadi di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal quburu bu'thirat." Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ya, apabila kuburan-kuburan dibongkar. Al-Imam Sa'di mengatakan bu'thiratil kubur bi an ukhrijat ma fiha minal amwat. Yani kuburan-kuburan itu terbelah, terbongkar. Ya, kemudian dikeluarkan dari kuburan ini orang-orang yang sudah mati. Ya, ini sering kita sampaikan bahwa ini adalah hari kebangkitan maksudnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kuburan itu terbelah, kemudian akan keluar dari kuburan-kuburan ini, akan dikeluarkan dari kuburan-kuburan ini manusia yang telah mati sebelumnya. Kemudian manusia ini akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tiupan sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil alaihi salam, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Ya, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba manusia yang sudah keluar dari kuburnya semuanya bangkit menanti keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ayat yang ketiga dan keempat ini adalah penjelasan tentang suatu perubahan yang sangat dahsyat yang terjadi di bawah, di alam bawah, yakni di dunia. Ya, yang pertama, bagaimana Allah SWT jadikan lautan tadi bertemu antara yang tawar dengan yang asin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan lautan ini kemudian meluap. Kemudian lautan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala panas atau dipanaskan, sujirat. Kemudian setelahnya kering. Ya, kemudian setelahnya perubahan yang kedua, bagaimana orang-orang yang telah meninggal, yang sudah berada di alam barzah mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tiupan sangkakala yang kedua. Maka ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perubahan-perubahan yang terjadi di alam atas dan di alam bawah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kelima, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini jawabannya. Ya. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Maka jawabannya adalah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan dan apa yang dilalaikannya. Ya. Jadi pada saat itu, yakni pada saat langit terbelah, ya, pada saat bintang-bintang berjatuhan, berserakan di atas muka bumi sehingga terjadi kehancuran yang sangat luar biasa di alam semesta ini. Kemudian di saat lautan dijadikan oleh Allah SWT meluap, kemudian di saat manusia dibangkitkan dari alam kubur mereka, maka di saat itu manusia atau setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang selama ini dia lalaikan.
Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Husyiru lil mauqif baina yadayillahi lil jazai alal amal." Di mana manusia saat itu akan digiring semuanya untuk menghadap Allah. Ya, digiring untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala lil jazai alal amal, untuk menerima balasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Fahina idzin yang kasyiful ghita, di saat itulah tutupan akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yazulu makana khafiyan, dan pada saat itu setiap sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, tidak terlihat, maka pada hari itu akan terlihat. Wa ta'lamu kullu nafsin ma ma'aha minal arbahi wal husran. Pada hari itu manusia akan mengetahui apa yang akan ia dapatkan daripada keuntungan dan daripada kerugian. Ya. Hunalika ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi idza ra'a a'malahu batilatun. Ya, pada hari itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak melakukan maksiat akan menggigit kedua tangannya tatkala ia melihat amalnya semuanya batal, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa mizanahu qad khaf, dan dia lihat bahwa amal kebaikannya sangat ringan dikalahkan oleh amal keburukan. Wal madzalim qad tada'at ilai, sedangkan kezaliman-kezaliman yang telah dia lakukan dari orang-orang yang telah ia zalimi semuanya menuntut dia. Wasayyi'atu qad hadarat ladai, dan semua kejahatan telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Kemudian dia yakin bahwa dia akan merana selama-lamanya, kemudian akan ditimpakan kepadanya azab untuk selama-lamanya. Ya, ini pada hari itu akan terjadi. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dia lalaikan dalam kehidupan dunia. Ya, wa hunalika yafuzul muttaqun al-muqdimuna li salihil a'mali bil fawzil azim, kata beliau. Dan di saat itulah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu berusaha untuk melakukan amal-amal saleh akan beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Wan na'imil mukim, dan nikmat yang kekal, kemudian keselamatan dari neraka jahanam. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah tatkala beliau mentafsirkan apa yang difirmankan oleh Allah, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kemudian sebagai tambahan, para ulama dalam tafsir yang lainnya menjelaskan, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka pada hari itu, ya, tatkala langit terbelah, bintang berjatuhan, tatkala lautan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala meluap, ya, kemudian tatkala kuburan terbelah, kemudian dikeluarkan darinya mayat-mayat yang selama ini telah meninggal, maka pada saat itulah tiap-tiap jiwa mengetahui apa yang telah dia qaddamat, apa yang telah dia akhirat. Artinya apa yang telah dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan. Dalam pentafsiran dua makna ini, ya, ada dua pendapat. Ini sebagai tambahan untuk mungkin lebih menjadikan kita memahami maksud daripada apa yang Allah firmankan dalam surat yang mulia ini, ayat yang kelima. Sebagian ulama mengatakan qaddam ma qaddamat huwal amalus salih wa akharat huwal amalus sayyi. Jadi tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia lakukan dari amal saleh dan apa yang dia lakukan dari amal yang tidak saleh. Ini makna yang pertama. Jadi ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya tatkala lembaran itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingga para ulama mengatakan ayat yang mulia ini alimat, tiap-tiap jiwa akan mengetahui, yakni pengetahuan secara terperinci. Tatkala catatan amal telah diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingga tatkala ia membaca, tatkala ia melihat catatan amalnya, maka ia mengetahui secara otomatis apapun yang ia lakukan dari amal saleh dan apapun yang dia lakukan dari amal yang jahat atau yang buruk. Ya, jadi qaddamat di sini apa yang dia lakukan dari amal saleh, akhirat apa yang tidak dia lakukan dari amal saleh atau apa yang dia lakukan dari amal yang
yang jahat atau amal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedua, kedua-duanya artinya amal saleh. Jadi kalau yang pertama mengatakan qaddamat di sini adalah seorang itu akan mengetahui apa yang dia kerjakan dari amal saleh dan apa yang dia kerjakan dari amal maksiat. Pendapat yang kedua mengatakan qaddamat adalah amal saleh, akharat juga amal saleh. Artinya seorang manusia akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan dari amal saleh semasa dia hidup. Semasa dia hidup yang dia lakukan, seperti misalnya dia melakukan salat, dia berpuasa, ya dia berbakti kepada kedua orang tua, dia melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi amal-amal salih yang dia lakukan, dia membaca Al-Qur'an, ini adalah yang akan dia ingat tatkala catatan itu dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian akharat artinya wa akhar huwal amalus salih yalhaqu syakhsu ba'da mauti, yalhaqu syakhsa ba'da mautihi. Sedangkan apa yang akharat maksudnya adalah amal saleh juga, akan tapi amal saleh yang dia merupakan sebab terlaksananya amal saleh tadi. Yang dimaksudkan di sini apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis, ya. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarah. Nabi SAW katakan sesungguhnya di antara apa yang akan didapatkan oleh seorang yang beriman dari amalnya dan kebaikannya setelah dia meninggal adalah di antaranya ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Ya, dia mengajarkan ilmu. Contoh misalnya dia diajarkan tata cara salat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian hamba-hamba itu mengerjakan salat. Tentunya salat yang dikerjakan oleh hamba itu bukan salat dia, akan tapi karena nasihatnya, karena bimbingannya, karena pengajarannya, maka hamba tadi mengerjakan salat. Ini termasuk di antara amal yang akan dia ketahui, kata para ulama. Ini maksud dengan akharat, yakni dia akan mengingat dan mengetahui amal saleh yang dia lakukan, yang amal saleh yang dilakukan sedangkan dia sebagai penyebabnya, sebagai perantaranya. Kemudian di antaranya adalah waladan salihan tarakahu, anak yang saleh, anak yang beriman yang dia miliki, yang telah dia tinggalkan. Tatkala anak ini membaca Al-Qur'an, tatkala anak ini salat, tatkala anak ini berpuasa, tatkala anak ini bersedekah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala dari anak ini. Ya. Au mushafan warathahu, atau ia mungkin tinggalkan, ya, di masa dia hidup satu Al-Qur'an, ya, yang dia wariskan, atau Al-Qur'an yang dia wakafkan, Al-Quran yang dia infakkan, sehingga Al-Quran ini dijadikan atau dipakai oleh orang yang menerima infak darinya, atau warisan darinya, atau wakaf darinya. Al-Quran ini kemudian dibaca oleh orang yang menerimanya. Ini pahalanya terus mengalir, sekalipun bukan dia yang membaca Al-Quran, akan tapi dia telah menyediakan untuk orang ini Al-Quran yang dia baca, yang dibaca oleh orang ini. Kemudian masjid dan bana, atau masjid yang dia bangun. Ya, masjid yang dia bangun masjid, ya, kemudian orang-orang salat di masjid tersebut, maka dia akan tetap mendapatkan pahala dari apa yang telah dia usahakan. Au baitan libni sabili bana, atau mungkin satu penginapan yang dia bangun untuk orang-orang yang terputus dalam perjalanan, sudah kehabisan bekal, ya, tidak memiliki uang, tidak memiliki harta untuk bisa menyewa penginapan, maka kemudian orang tadi menginap di satu tempat yang disediakan olehnya. Ini juga pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Au nahran ajrah, kata Nabi, atau mungkin ada sungai atau air yang dia alirkan, seperti misalnya membuat sumur, ya, di tempat-tempat yang susah orang di daerah tersebut mendapatkan air bersih, ya, maka tatkala dia bisa melakukan itu, maka pahalanya akan terus mengalir sekalipun ia telah meninggal. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mauti, atau harta yang dia keluarkan yang kita kenal dengan sedekah jariyah,
ya, yang dia keluarkan dari hartanya di saat ia sehat, di saat ia hidup, ya, kemudian harta tersebut dipakai oleh orang untuk kebaikan, ya, dipakai untuk membangun satu sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, maka pahalanya tetap akan mengalir kepadanya setelah ia meninggal. Jadi wallahu taala alam, pendapat yang kedua ini menjelaskan maqaddamat, apa yang dikerjakan dari amal semasa dia hidup, wa akharat, dan amal saleh yang dikerjakan oleh manusia sedangkan dia sebagai perantara, atau sedangkan ia sebagai sebab amal tersebut dilakukan dalam kehidupan dunia. Maka ikhwani kaum muslimin, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini, begitu juga dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita hidup. Ya, kerjakan salat sebanyak-banyaknya. Rajinlah berpuasa, bacalah Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Bersedekahlah sebanyak-banyaknya. Lakukan semua amal kebaikan untuk memberatkan timbangan kebaikan kita tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain, umur kita terbatas. Waktu kita juga terbatas. Kita hidup hanya 24 jam. Dan kita yakin bahwa dari 24 jam, satu hari, waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, mungkin yang kita pakai untuk ibadah kepada Allah hanya sepersekiannya saja. Mungkin sisanya kita banyak lalai, sisanya kita banyak istirahat, ya, sisanya mungkin kita sakit, sisanya mungkin kita lelah dan sebagainya. Artinya dari 24 jam, satu hari yang diberikan oleh Allah, satu hari satu malam yang Allah anugerahkan kepada kita, mungkin yang kita bisa pakai untuk sholat hanya beberapa jam saja, ya, yang bisa kita pakai untuk beribadah hanya beberapa saja. Kemudian kalau kita kaitkan dengan umur kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya berkisar, kebanyakannya kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun, yang melewati angka ini sangat sedikit kata Nabi SAW. Ya, yang melewati angka 60 sampai 70 sangat sedikit. Artinya waktu kehidupan kita di dunia sangat singkat. Ya, di samping kita harus bersemangat untuk memperbanyak ibadah kepada Allah semaksimal mungkin, kita juga harus berpikir bahwa pahala yang kita dapat tidak hanya terbatas di saat kita masih hidup, akan tapi pahala itu yang kita harapkan terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya sebagaimana kita bacakan dari hadis Al-Imam Ibnu Majah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, di sana ada amal-amal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita bahwa apabila kita lakukan, maka pahalanya bisa terus mengalir. Ya, tadi sudah kita sebutkan, ilman 'allamahu wa nasyarahu kata Nabi. Ilmu yang dia ajarkan, ya, atau yang dia sebarkan. Ya, bukan hanya sekedar pengajaran. Saat ini mungkin kita punya ilmu kemudian kita tulis, pengetahuan kita tulis, ilmu yang sesuai dengan kebenaran kita tulis kemudian kita sebarkan. Ya, kita sebarkan kepada manusia. Tulisan itu kita sebarkan kepada manusia, maka subhanallah, sekalipun kita meninggal, pahalanya tetap terus mengalir. Ya, termasuk diantaranya adalah persiapkan anak-anak saleh, anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang kemudian setelah mereka dewasa, mereka beribadah kepada Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka mengerjakan salat, mereka berpuasa, mereka menunaikan zakat, ya, mereka menunaikan ibadah haji, mereka melakukan amal-amal kebaikan, maka kita orang tuanya, kita orang tua kandung dari anak ini, sekalipun mungkin kita tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh anak kita, mungkin kita sudah meninggal, tapi tetap pahala-pahala itu terus mengalir kepada kita. Maka waktu kita terbatas, umur kita sangat singkat, sangat pendek, tapi coba berfikirlah untuk melakukan sesuatu yang dengannya pahala itu masih terus mengalir untuk kita, sekalipun kita telah bertemu dengan Allah, yang pada hari akhirat kelak kita akan ingat itu. Kita akan ingat dengan semua amal yang kita lakukan, dan kita akan ingat dengan semua amal saleh yang dilakukan kita sebagai seorang hamba yang menyiapkan sarana itu untuk dilakukan amal saleh tersebut. Maka para pemirsa dan para akhwat
yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, maka para ulama rahimahullah taala mengatakan dunia ini bukan tempat istirahat kita. Ya, dunia ini bukan tempat istirahat kita. Tempat istirahat kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berjuanglah, lakukan amal saleh sebanyak-banyaknya, kemudian juga tinggalkanlah di dunia ini amal-amal kebaikan yang pahalanya bisa terus mengalir kepada kita sekalipun kita telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia. Para ulama mengatakan seruan manusia ini sebahagian berpendapat artinya orang kafir. Manusia yakni wahai orang kafir. Yakni manusia yang kafir. Sebagian berpendapat bahwa seruan ya ayyuhal insan, wahai manusia, yang adalah jenis manusia semuanya, baik kafir maupun tidak kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharrak, apakah yang telah memperdayakanmu, membuatmu tertipu, membuatmu terperdaya sehingga engkau berbuat durhaka bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah atau Maha Pengasih. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, mu'atiban lil insanil muqassir fi haqqi rabbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mencela seorang manusia ya yang lalai, tidak menunaikan hak Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Al-mutajarri'u ala masakhitihi, yang berani melakukan satu perbuatan-perbuatan yang menyebabkan amarah dan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhal insan, ya, manusia yang melalaikan hak Allah, manusia yang berani melakukan maksiat kepada Allah sehingga menyebabkan murka Allah kepadanya. Allah menegurnya, Allah mencelanya. Allah berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia, apakah yang telah membuatmu tertipu, terperdaya, sehingga engkau berani berbuat durhaka kepada Allah yang Maha Pemurah? Atahawunan minka fi hukukihi, apakah engkau meremehkan hak Allah, menyia-nyiakan hak Allah, au ihtiqaran minka li'adzabi, atau engkau meremehkan siksa Allah yang sangat dahsyat tersebut, ini neraka Allah Subhanahu wa taala? Am adama iman am adama imanin minka bijazai, atau engkau berani melakukan hal-hal tersebut karena engkau tidak beriman dengan balasan kebaikan dan keburukan yang disiapkan oleh Allah di hari akhirat kelak. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini teguran dari Allah. Ya, teguran dari Allah. Bagaimana mungkin seorang manusia melakukan hal ini? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sebenarnya yang membuat engkau terperdaya? Padahal Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala, adalah Rabb yang Maha Pemurah lagi Pengasih. Para ulama mengatakan, di antara sebab seorang itu melakukan maksiat, kemungkinan pertama karena syaitan.
Syaitan telah membuatnya lupa. Syaitan telah menggodanya sehingga ia berani melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah dan berani meninggalkan sesuatu yang Allah SWT perintahkan. Kemungkinan yang kedua al-jahal, karena orang ini tidak paham. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Umar bin Khattab mengatakan, yang membuat ia melakukan itu adalah kebodohannya. Yang kemungkinan ketiga, kenapa orang bisa terperdaya sehingga ia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Fudail bin Iyad, dan ini semua dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir, ya. Di antaranya adalah karena Allah Subhanahu wa taala selalu menutupi maksiat yang kita lakukan. Artinya Allah SWT tidak langsung menghukum kita di dunia ini setelah kita melakukan maksiat. Ini yang akhirnya membuat kita tertipu. Ya. Ini yang membuat kita kadang terlena. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung menghukum kita atas maksiat yang kita lakukan, setiap kali maksiat kita lakukan Allah langsung menghukum kita, maka tentunya yang terjadi kita tidak akan tertipu. Kita tidak akan terperdaya. Ya, akan tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menutupi kita dari maksiat yang kita lakukan. Ya. Sampai-sampai kita semua menyadari banyak maksiat yang kita lakukan yang ditutup oleh Allah. Dan jika seandainya, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qahtani dalam ungkapan beliau, wallahi law alimu qabihas sarirati la abas salam alayya ma yalqani. Benar kata beliau. Ini faktanya seperti ini. Demi Allah, jika seandainya mereka mengetahui bagaimana buruknya sesuatu yang tidak terlihat dariku, ya. Jika seandainya mereka mengetahui sesuatu yang tidak terlihat dariku, la abas salam alayya ma yalqani, maka niscaya manusia tidak akan mau mengucapkan salam kepadaku. Ya, la abas salam alayya ma yalqani wa la a'radu anni wa mallu suhbati wa la bu'tu ba'da karamatin bihawani. Dan orang-orang juga tidak akan mau bersahabat. Orang-orang tidak akan mau mendekat kepada kita, orang-orang tidak mau untuk mengenal kita. Dan tentunya kita setelah tadinya menjadi orang yang dimuliakan, orang yang dihormati, akan menjadi orang yang dihinakan dan ditinggalkan oleh manusia. Tapi alhamdulillah, Allah SWT menutup segalanya, sehingga kadangkala keburukan yang tidak diketahui oleh manusia ditutup oleh Allah SWT, ya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya orang melihat dari kita hanya yang baik. Namun kadangkala para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hal ini yang membuat kita lupa. Ya. Allah selalu mengasihi, Allah selalu menyayangi, Allah selalu menutup aib kita, Allah selalu menutup kekurangan-kekurangan kita, tapi akhirnya kita menjadi seorang manusia yang lupa. Kita tertipu dengan ini semua sehingga kita berani melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, dan kita berani melakukan atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memakai nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yakni Al-Karim, Rabb yang maha pemurah, untuk mengingatkan kita bahwa Allah adalah zat yang maha pemurah, Allah zat yang maha pengasih, Allah zat yang maha baik, selalu memberikan kebaikan, anugerah kepada kamu. Seharusnya Rabb yang maha baik ini memberikan kebaikan-kebaikan kepadamu, menutupi aib-aibmu. Hendaknya engkau bersikap baik juga kepadanya. Ya, kebaikan yang diberikan Allah kepadamu, hendaknya engkau lakukan juga kebaikan di hadapannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyinggung ini, dan ini disebutkan oleh para ulama. Ya, mereka mengatakan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Karim dalam ayat yang mulia, tatkala Allah mencela seorang manusia yang lupa dari kebaikan Allah, kemudian Allah katakan padahal Allah adalah Rabb yang maha pengasih, Rabb yang maha pemurah, ini mengingatkan manusia
Rabbnya telah berbuat baik, maka tentunya kita sebagai seorang hamba yang Tuhan kita telah berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita balas dengan kesyukuran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang lain yang dilakukan oleh Allah kepada kita sebagai seorang manusia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Ini di antara nikmat yang lain yang Allah sebut di sini. Ya, tentunya kasih sayang Allah kepada kita sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah SWT mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian hendak menghitung nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepadamu, niscaya kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Jangankan mensyukurinya para pemirsa dan para akhwat, menghitung-hitung nikmat Allah juga tidak mampu kita lakukan. Pada setiap saat kita hidup dengan mungkin ratusan bahkan ribuan nikmat Allah yang tak bisa kita menghitungnya apalagi mensyukurinya. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, alladzi khalaqak. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Dari sebelumnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan kita. Kemudian Allah sawwaka. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kejadianmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Alaysa huwa alladzi khalaqaka fasawwaka fi ahsani taqwim?" Bukankah Tuhanmu yang Maha Karim, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah itu, yang telah menciptakanmu dengan bentuk sebaik-baiknya bentuk. Kemudian fa'adalak, ay rakkabaka tarkiban qawiman mu'tadilan, di mana Allah SWT menjadikan susunan tubuh kita seimbang. Fi ahsanil ashkal, dalam bentuk manusia yang paling baik, dalam keadaan yang paling indah. Coba lihat tubuh kita, bagaimana keindahan susunannya. Lihatlah mata, lihatlah tangan, luar biasa. Sehingga sesuatu yang diciptakan Allah SWT kita dengannya itu benar yang disebutkan oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tanda-tanda kebesaran Allah itu ada dalam segalanya. Sampai-sampai kebesaran Allah itu terdapat pada diri kalian, pada tubuh kalian. Apakah kalian tidak bisa melihat? Ya. Maka fahal yaliku bik, kata Imam Sa'di, apakah pantas bagimu yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, apakah pantas engkau mengkufuri nikmat yang sangat besar ini yang Allah anugerahkan kepadamu? Atau engkau mengingkari kebaikan zat yang telah berbuat baik kepadamu, yang mengasihimu Subhanahu wa ta'ala? Selayaknya tidak. Tapi beginilah manusia. Beginilah manusia. Karena Imam Ibnu Katsir menyebutkan satu riwayat diriwayatkan Imam Ahmad dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam suatu hari meludah di telapak tangan beliau alaihi salatu wasallam. Fa wada'a 'alaiha isba'ah. Nabi sallallahu meludah di telapak tangan beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan jarinya di ludah yang beliau ludahkan di telapak tangan beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Allah berfirman, ya ibna Adam, ibna Adam, ya, wahai anak Adam, apa yang menyebabkan engkau ingkar kepada aku? Apa yang menyebabkan engkau berani melakukan maksiat kepada aku? Ya, waqad khalaqtuka min mithli hadhihi, padahal dahulu awal mula penciptaanmu ada seperti ini. Sebagaimana pernah kita sebutkan bahwa dalam surat Habasa misalnya, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk merenung dari apa kita diciptakan. Kita diciptakan dari setetes air yang hina. Ya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah mengatakan, anak Adam, apa yang menyebabkan kau ingkar? Apa yang menyebabkan kau berani melakukan maksiat kepada aku? Padahal awal mula aku ciptakan engkau
hanya seperti ini. Artinya dari air yang sangat hina. Hatta idza sawaituka wa adaltuka masyaita baina burdain walil ardi min kawaid, ya. Sehingga setelah aku sempurnakan kejadianmu, kita telah jelaskan tahapan-tahapan penciptaan manusia. Ya, kemudian aku jadikan susunan tubuhmu seimbang. Kemudian engkau bisa berjalan di atas muka bumi ini dengan memakai pakaian, artinya engkau menjadi manusia yang sempurna, memiliki akal yang baik, memiliki tubuh yang kuat. Engkau juga berjalan memakai pakaian yang sangat indah. Walil ardi min kawaid, sehingga derap langkahmu di atas muka bumi ini bisa terdengar. Artinya engkau menjadi manusia dewasa, manusia yang bisa melakukan sesuatu yang engkau inginkan. Fajama'ta, dan engkau bisa mengumpulkan harta yang banyak. Wa mana'ta, tapi engkau bakhil dengan harta yang engkau miliki itu. Padahal awal mulanya engkau dari setetes air mani. Kemudian diciptakan oleh Allah, disempurnakan sedikit demi sedikit. Dari setetes air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian daging ini dibalut oleh tulang, kemudian ditiupkan ruh, kemudian dilahirkan sedikit demi sedikit besar, tumbuh besar, dewasa, kemudian menjadi seorang yang besar, menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang bisa melakukan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan. Allah anugerahkan kepada kita harta. Tapi setelah semua itu engkau dapatkan, mana'ta, engkau bakhil, engkau tidak mau berbagi, engkau tidak mau berinfak, engkau tidak mau bersedekah. Hatta idza balagatit taraqi, sampai tatkala nyawamu sudah berada di kerongkongan. Artinya malaikat sudah hendak mencabut nyawamu. Nyawamu sudah berada di kerongkongan, baru engkau mengatakan, qul ta'atasaddaq. Di saat itu engkau mengatakan, aku akan bersedekah. Wa anna awanus sadaqah. Padahal masa untuk bersedekah sudah lewat. Inilah kebanyakan manusia. Lupa tatkala Allah terus berikan nikmat kepadanya. Diberikan segalanya kepadanya, lupa. Tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah. Namun di saat kesempatan untuk melakukan ketaatan itu sudah berakhir, baru dia ingin melakukan ketaatan. Nasallallahu salam wal afiyah. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat nikmat Allah, ingat karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga bisa menjadikan kita bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ke-8, fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Ini di antara nikmat yang lain. Di samping nikmat Allah telah menciptakan kita lalu menyempurnakan kejadian kita, kemudian menjadikan susunan tubuh kita seimbang, berjalan tegak. Padahal mayoritas dari binatang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki 4 kaki. Dan kalaupun ada dari binatang yang diciptakan oleh Allah dengan 2 kaki, maka jalannya tidak bisa seimbang. Tapi kita, subhanallah. Kemudian Allah SWT ingatkan nikmat yang lain yang Allah anugerahkan kepada kita, yang mengharuskan kita bersyukur dan beribadah kepada Allah. Allah SWT mengatakan, fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Artinya Allah SWT sebenarnya maha kuasa untuk membentuk tubuh kita dengan apa yang dia kehendaki. Sehingga Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, tatkala engkau melakukan maksiat, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja menciptakan dirimu, menciptakan tubuhmu tidak seperti saat ini. Fahmadillah, pujilah Allah. Allah tidak jadikan bentukmu seperti seekor anjing. Allah SWT tidak jadikan bentukmu seperti seekor himar, keledai. Allah tidak jadikan bentukmu seperti hewan-hewan. Padahal Allah mampu melakukan itu. Karena asal usul dari semua makhluk yang disebutkan tadi juga dari air mani. Ya, juga dari air mani. Dari setetes air mani juga.
Keledai diciptakan oleh Allah dari setetes air mani. Kita diciptakan oleh Allah dari setetes air mani. Allah Maha Kuasa menjadikan bentuk kita sebagaimana bentuk keledai. Tapi kasih sayang Allah menjadikan kita sebagai seorang makhluk yang sempurna dari segala sisinya. Dari ciptaannya. Maka di sini Allah ingatkan, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia bisa menyusun tubuhmu. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kuasanya, karena kelembutannya, karena kesantunannya, karena kasih sayangnya Allah dengan kita, Allah jadikan bentuk kita adalah bentuk yang paling sempurna, paling baik, paling indah. Padahal Dia mampu menciptakan kita dalam bentuk apapun. Ya, semoga ayat-ayat yang Allah memerintahkan kita, mengajak kita untuk merenung ini, bisa menjadikan kita sebagai seorang hamba yang memiliki semangat untuk memperbaiki diri sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Berikutnya, kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan demikian, kata Allah. Atau sebagian terjemah menyebutkannya, bukan hanya durhaka saja yang kau lakukan, tapi engkau jauh lebih melampaui itu. yakni tukadzibuna biddin. Kamu mendustakan hari pembalasan. Ya. Al-Imam Sa'di mengatakan, peringatan, nasihat yang disampaikan di atas tetap menjadikan engkau tidak bersyukur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. La tazaluna mustamirrina ala takdzib bil jaza. Kamu terus-menerus mendustakan hari pembalasan. Kalau sudah diingatkan di atas bagaimana asal-usul penciptaanmu, bagaimana Allah dengan kasih sayangnya, dengan kelemah lembutannya, ya, memberikan kepadamu hal-hal yang sangat luar biasa, tapi engkau tetap durhaka, engkau tetap mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah ingatkan bahwa apa yang engkau lakukan dalam kehidupan dunia, yang seharusnya engkau melakukan ketaatan kepada Allah, ini ada kelanjutannya. Hidup ini bukan hanya di sini. Sesungguhnya alaikum lahafidhin, kata Allah. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan mencatat semua yang engkau lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bukan hanya dari apa yang kau kerjakan secara zahir, tapi Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, wadakhala hadha af'al al-qulub. Bahkan yang diketahui oleh mereka, yang dicatat oleh mereka, termasuk amalan-amalan hati. Jadi bukan hanya ketaatan yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita yang dicatat saja, tapi termasuk keikhlasan kita, riya kita, keinginan untuk dipuji, ketidaktulusan dalam melakukan amal kebaikan, itu semuanya dicatat. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Karenanya wa antum labudda an tuhasibu ala ma amiltum. Al-Imam Sa'di mengatakan, hendaknya kalian memperhitungkan semua amal yang kalian lakukan. Karena Allah telah menugaskan malaikat, maklum,
Malaikat yang ada di kanan, malaikat yang ada di kiri. Yang di kanan ditugaskan untuk mencatat amal kebaikan, yang di kiri ditugaskan untuk mencatat amal keburukan. Ya, yaktubuna aqwalakum wa af'alakum wa ya'lamuna af'alakum. Di mana malaikat ini menulis semua ucapan kalian, menulis semua perbuatan kalian dan mengetahui perbuatan kalian, baik perbuatan lahiriah maupun perbuatan batin. Ini yang kita katakan. Gerakan anggota tubuh kita yang dengannya kita melakukan sesuatu dicatat oleh malaikat. Kemudian amal hati kita juga dicatat oleh malaikat. Ikhlaskah kita dalam melakukan amal ketaatan ini dicatat oleh malaikat. Jadi ini adalah sesuatu yang hendaknya membuat kita dalam berkata, membuat kita dalam berbuat, membuat kita dalam berniat, berfikir panjang. Karena apa? Ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat ini semua. Ya, dikatakan oleh Allah SWT dalam ayat yang lain, ya, tepatnya dalam surat Qaf misalnya, Allah SWT berfirman, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, kata Allah. Ya. 'Anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Seorang malaikat duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, yang diucapkan oleh hamba tadi, perbuatan apapun yang dilakukan oleh hamba tadi, ucapan apapun yang diucapkan oleh hamba tadi, niat apapun yang diniatkan oleh hamba tadi, Allah mengatakan illa ladaihi raqibun 'atid. Melainkan ada di dekatnya malaikat yang selalu mengawas dan selalu hadir. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di saat kita hendak berkata, di saat kita hendak berbuat, sadarilah bahwa semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan dicatat, dan nanti pada hari kiamat catatan ini akan dihadirkan oleh Allah SWT di hadapan kita. Sampai satu hal yang sangat luar biasa, Abdullah bin Abbas mengatakan, yuktab kullu ma takallama bihi min khairin aw syarr. Ditulis dari hamba ini oleh malaikat ini semua apa yang dia ucapkan, baik ucapan yang baik maupun ucapan yang buruk, sampai hatta innahu la yaktub qawlahu, sampai malaikat ini mencatat ucapan hamba, akaltu wa syaribtu, dhahabtu, ji'tu, ra'aitu. Sampai para pemirsa dan para akhwat, ucapan aku sudah makan, ucapan aku sudah minum, aku telah pergi, aku baru pulang, aku telah melihat, itu semuanya dicatat. Luar biasa. Ya. Sampai dikatakan apabila nanti datang hari Kamis, kata Abdullah bin Abbas, maka akan diperiksa amalnya. Ya, akan diperiksa amalnya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, pada hari Kamis ada pemeriksaan amal. Maka Nabi SAW tatkala ditanya, kenapa Anda puasa hari Kamis? Beliau mengatakan, aku ingin tatkala amalku diperiksa, aku dalam keadaan sedang berpuasa, kata Nabi SAW. Jadi diperiksa amalnya. Maka diperiksa dalam satu pekan itu, ya, mana yang terkait dengan pahala, mana yang terkait dengan dosa, itu dipertahankan. Artinya tidak dihapus. Adapun ucapan-ucapan yang tidak terkait dengan pahala dan dosa, pada awalnya memang dicatat, tapi kemudian dihapus. Ya, sehingga disebutkan dari Imam Ahmad, ya, bahwa beliau telah mendengar Al-Imam Tawus mengatakan bahwa dicatat dari kita semua ucapan yang keluar dari lisan kita sampai keluhan seorang tatkala sakit. Tatkala sakit dia mengeluh. Mungkin dia mengatakan aduh. Ucapan sakit yang menandakan sakit yang sangat luar biasa yang dia rasakan. Maka tatkala sampai kepada Imam Ahmad bahwa ucapan itu juga dicatat, maka Imam Ahmad tatkala beliau sakit sampai meninggal, beliau tidak pernah mengeluh sama sekali. Jadi kita harus berpikir bahwa semua yang kita ucapkan ada catatannya.
maka coba berusaha untuk tidak mengucapkan sesuatu kecuali kebaikan. Sehingga catatan amal kita dipenuhi dengan apa? Dengan kebaikan. Sehingga tatkala nanti catatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, akhirnya kita merasa bahagia karenanya. Karena catatan ini semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah pahala, semuanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan di akhir ayat yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yang mulia di sisi Allah, yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Ya, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Maka muliakanlah malaikat ini, ya. Hormatilah malaikat ini sehingga tidak keluar dari lisanmu kecuali yang baik, tidak engkau melakukan kecuali yang baik, dan engkau tidak berniat kecuali untuk kebaikan. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai seorang hamba yang semakin hari semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah, memiliki semangat untuk melakukan ibadah kepada Allah, dan dimudahkan untuk menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita cukupkan pembahasan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.